Sehingga gabelau matu gereja karismatik ala dibagi gina au tuadak Batak. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Baru-baru ini viral di media sosial seorang wanita dalam VT-nya mengatakan bahwa dia jijik melihat adat Batak atau magigi itu adat Batak. Nah, kalau kita dengarkan pengakuannya, dia tidak mendapat bagian dari keluarganya karena dia seorang boru atau seorang anak perempuan. Karena di adat Batak itu yang dihargai, yang mendapat perjambaran atau perbagian itu hanyalah anak laki-laki. Mari kita dengarkan videonya. Jadi, mula muli mangoli aja lengi edai, semana majala sinamona, mula berua jala isi ben ada na mula anak. Oh, bapar duli bay bay ada Bataki. Oh, la ni. Na penting tak pasu-pasu dengan sah. Mula lah ben lu tu ada Bataki la urang ipadala ni. So ipe benci dah tu ada Bataki. Ngah? Ala kuingok mau sebagai boru siakangan jala pahop siakangan danga dong tarida au di adat. Ala borua au, danga dong lokok di silang nyopuki opulam ria purba. Dang tarida guarhu. Jala di pangguaran di bapakku pedang tarida au, danga dong jabarhu sebagai boru. Dia ada Bataki. Sehingga gabelau matu gereja karismatik ala dibagi gina au tu ada Batak. Udah. Pokok data pasu-pasu geleki haduan sah di gereja sudah, sah di negara sudah. Anggo dia ada Batak dola ulangi padala ni. Narwado gabi hubai nau boru bali. Unang pala boru Batak kia nau nyan anggo bohiakan ima ala nung bagi yo mereka ada Batak. Setabi majuate. Ima ala ni sogamnya tetekku. Boru pangguara nau bejala pahopu pangguara dang tarida guarhu. Ala boru au. Haci madah. Nah haci tak memang bagian ni si boru adion dalam segala hal haci tian. Malu na jolo hui tengok saya sudah itu macam haci dolan natang sedau. Ala ngosan nari do sudahlah. Ngahu jalo bi sudah bagi yakke. Sudahlah. Sonari di masa tu akon hunit mati ma perngulu kon adong rezeki dilek Tuhani hunit mati. Ina mai bolu boy dinga sudah kana kokon. Sudahlah itu. Anggo ada Bataki do satabi mate. Pokok na magi kau ya ada Batak. So ni maida. Horas. Nah, begitulah videonya kawan-kawan. Memang tidak bisa dipungkiri banyak orang-orang yang jijik atau benci dengan adat Batak karena kelakuan oknum-oknumnya, ya. Terus terang aja aku bilang adat Batak itu tidak ada yang salah. Adat Batak itu adalah suatu tata cara atau tata krama atau susunan keteraturan hukum yang berlaku di adat Batak atau di tanah Batak mulai dari nenek moyang kita sampai hari ini. Nah, kenapa adat Batak sekarang banyak yang membuat ketidakbaikan atau banyak membuat persoalan, banyak membuat kegaduhan? Itu karena oknum. Ya, karena oknum. Sama seperti yang dikatakan Ito Lamria Purba tadi dalam VT-nya, dia katakan karena dia seorang boru panggoaran, pahopu panggoaran, tapi namanya tidak ada di salib opungnya, ya, atau dia tidak disebutkan pada nama opungnya, ya. Jadi aku agak aneh mendengarnya. Kenapa? Karena setauku, sepengalamanku, kalau dia seorang pahopu panggoaran, walaupun dia seorang boru, ya, pahopu panggoarannya ini seorang boru, tetapnya namanya dibuat di salib opungnya, ya. Misalnya A Simangunsong, Opu Lamria Doli, gitunya dibuat, walaupun panggoarannya seorang perempuan. Jadi kalau memang menurut VT dari Ito ini tadi, katanya dia tidak dituliskan pada nama opungnya karena dia seorang boru, ya. Itu berarti bukan adatnya yang salah itu,
Tetapi mungkin keluarga Ito yang salah menafsirkan adat itu. Ya, karena bagaimanapun tetap kalau memang Ito itu sebagai Pahopu Panggoran, tetapnya nama Ito dibuat di sana. Ya, itu setauku. Jadi jangan pernah menyalahkan adat Batak karena kelakuan oknum-oknumnya, ya. Kita bisa lihat sekarang memang banyak adat yang ini yang tidak sesuai dengan kebaikan, banyak. Itu karena kelakuan oknumnya yang menafsirkan adat itu sesuka hatinya, ya. Mana yang menguntungkan dia jalankan, mana yang tidak menguntungkan dia tidak jalankan. Itu oknum. Ya, oknum-oknum seperti inilah yang merusak adat Batak. Tetapi sebenarnya adat Batak itu adalah adat yang sangat bagus. Dengan dalihan Natolunya dia bisa mengatur tentang kemasyarakatan, sosial, budaya dari orang-orang Batak. Dari zaman nenek moyang kita, dari zaman opung-opung kita sampai hari ini, adat Batak itu sangat bagus. Bahkan bisa kubilang adat Batak itu memiliki keteraturan yang sungguh luar biasa, memiliki kerumitan yang luar biasa, tapi begitu hebatnya lah opung-opung kita dulu menyusunnya sehingga menjadi sebuah hukum yang sangat baik. Dan kalau sekarang adat Batak itu banyak yang menyelenceng, itu karena kelakuan dari oknum-oknum. Nah, terus kata itu tadi gara-gara benci dengan adat Batak itu jadi bergereja karismatik. Ya, itu aku kasih tahu lah samamu, nggak semua gereja karismatik itu membenci adat Batak. Ya, ada memang gereja karismatik yang benci adat Batak, itu dibilangnya gereja Nasomaradat atau gereja yang tidak bisa kompromi dengan adat. Dan memang kuakui orang-orang yang bergereja di gereja Nasomaradat atau gereja yang tidak kompromi dengan adat rata-rata memiliki akar pahit dalam hidupnya, memiliki kepahitan dalam hidupnya. Ya, seperti itu tadi, ya. Itu begitu marah, begitu mengamuk, begitu benci sekali ketika membicarakan adat Batak. Dan itu memang rata-rata penghuni atau warga atau jemaat dari gereja-gereja karismatik Nasomaradat memang seperti itu kelakuannya. Mereka sangat membenci adat Batak. Saking bencinya mereka mau membakar ulos. Bahkan keluargaku sendiri bergereja di gereja Nasomaradat. Ketika mama kandungnya meninggal dunia pada saat acara adat, dia tidak ada di tempat. Ya, kenapa? Karena dia sangat membenci adat Batak. Bayangkan, mama kandungnya meninggal dunia, dia tidak ada di tempat pada saat acara adat itu. Tapi setelah selesai acara adat, dia datang mendekati jenazah mamanya. Itulah, makanya sangat disayangkan sekali ketika orang bergereja itu memiliki kebencian terhadap sesuatu, termasuk adat Batak. Ya, banyak hal-hal yang salah tafsir yang membuat orang-orang memupuk kebencian sedemikian dalamnya sehingga menyebabkan akar kepahitan dalam hidupnya. Ya, seperti omongan itu tadi, itu adalah akar kepahitan. Karena itu tidak dianggap sebagai boru di keluarga itu, di keluarga purba, itu membenci adat Batak. Padahal kalau itu mau membuka hati, membuka pikiran, di keluarga suami itu juga dihargai sebagai hula-hula, keluarga yang dihormati. Jadi dalian Natolu itu setiap orang memiliki tempat atau perhudulannya masing-masing. Ya, seperti aku. Di keluarga istriku aku sebagai boru. Tapi di keluargaku aku sebagai raja. Ya. Kemudian di punggungan margaku aku sebagai dewan tubuh. Jadi kita semua punya perhudulan, punya tempat duduk masing-masing. Jadi kalau memang itu tidak dianggap di keluarga itu intern keluarga itulah. Jangan sampai menyalahkan adat Batak. Jangan sampai menyalahkan orang Batak semuanya atau adat Batak keseluruhan. Itu hanya kelakuan dari oknum-oknum tertentu yang menyelencengkan adat Batak.
Jadi itu menurutku ya. Jadi itu Lamria Purba, Palabas Maroham, ya. Tunjukkan bahwa engkau itu seorang yang bergereja karismatik, bergereja yang benar-benar bertuhan. Ya, dalam ketuhanan pun itu kita tidak boleh mementingkan satu hal dan melalaikan hal yang lain, ya. Memang kalau di gereja karismatik Nassau Maradat ini memang mereka itu lebih fokusnya hanya kepada agama saja. Ya, aku bilang bukan kepada Tuhan, kepada agama saja. Kalau dia kepada Tuhan, dia pasti mengasihi sesamanya manusia, termasuk adat istiadat dari nenek moyangnya. Ya, tidak akan mungkin dia membenci. Ya, karena dalam firman Tuhan pun, barang siapa yang membenci dia sama saja dengan pembunuh. Jadi kalau itu membenci sesuatu, berarti tidak benar itu yang beribadah di gereja itu, ya. Jadi itulah. Jadi kemudian kawan-kawan, setelah Viti itu ini viral, maka itu ini membuat klarifikasi yang isinya juga tidak jauh berbeda dari Viti yang pertama. Mari kita saksikan video klarifikasi itu Lamria Purba ini. Sejak kapan ajaran karismatik berbicara kasar? Biasanya karismatik itu mengutamakan sopan santun, rendah hati, tidak saling sakiti. Wey, kira-kira di dia mana yang kekasar aku berbahasa di videoku sebelumnya. Alah kudo kodo bagi jauh. Tariok tu ada Batak. Benci tu ada Batak. Bagi jauh tu ada Batak niku di dia maharo salahku di sini. Dan siapakah yang kusakiti di situ? Siapa yang kusakiti di situ? Usuk majalah ho. Atau aku menyakiti hati Tuhan kah? Mau lo hudokon bagi dia dua Batak? Siapa yang kusakiti? Mau lo didokokon ada suaraku keras tegas di muhwakui. Memang tidak ada kelemah lembutan di aku. Tegas keras. Memang sonima dada-dadaku makatai. Ale mau lo didokokon kasar, tidak ada bahasa kasar di situ. Dang mardo sama nang natui sepeda ho. Jalai sepeda dang marong nahuhat siti di son. Tidak ada satu pribadi yang kusakiti di bahasaku itu. Mau lo udah bagi jauh tu ada Batak. Memang bagi jauh tu ada Batak. Itu kan hakku mengatakan itu. Itu kan pribadiku. Kenapa kau berkomentar seperti itu? Memang pas do ada Batak dan adil. Mau lo tu borua, kan? Dan ada Jabber ni borui. Mau lo dia ada Bataki. Pati bohon tarik ni amang-amang na deh ninna molo dia ada Batak. HP molo pina hak baru di batu anak ni halakan. Dangadong dilihat manang na aha dibuan apalah sagram mas jo contoh nah. Pasti rodo si metu ana madokon kita obe jolo. Manang na baru kurono tu anakmu. Nanggo pala sarung pabor hati nang mitu ho. Nang kosoni di ibagas roham. Manang netok dokono bude tu baruki. Nanggo pala sarung pabor edei lahobuan mutusor. Tapi gudang do hepengna, gudang do artana. Nanggo pala sagar mas dangarong di bayan lahobuan mutusor. Kolak pasti songoni mah do honom. Hujamin ay gudang ado halak bata songoni. Boru do si loja. Ali nanggo pala bedang jabbarna. Ay mulu adil ni baik karoma huwa. Sarupa gari ada loja do boru-boru kun godang no sebenarnya jabbar di. Pas ke bi godang jabbarnya anak. Idotong. Jadi dang harong masalah di pakate okki hurasa mau hurok kembagi yo mereka Batak. Dan bapakku yang di sorga juga tidak menyalahkan aku. Jala dang seturut tu firman di Tuhan museng. Dang seturut dengan firman Tuhan mau ada Batak. Dang di dokon de batahi da iko padala no mudu ada na dong do dipatik na sapuli no ni nang kan iko padala no mudu ada ni halak Bataki ni na sesuai dengan tradisi minna dong di bayan dipatiki nang kan hola di dokon do kasihilah orang tuamu inna hormatilah orang tuamu hola ni na do kan ido kan saliling mangolu ho di tanan lien de bataja ho badi ho kan ido ada mau di dokon ikut delet tono mudu adat nina tangadongi. Jadi ada sangat menyimpang itu kepada kehendak Tuhan, kepada ajaran Tuhan. Menyimpang ada Batak, sian ajaran ini dia Batak. Sudah dianggap berhala, maka anak adong karismatik. Dan mendelet tono ada Batak. Kan? Adong do kan?
Jadi ya saharo takas di botoho hasian. Oke? Jadi jolo agak disimak-simak atong video ki, orang idok konau kasar, padahal nggak ada berbahasa kasar aku di situ kan. Ale molo keras tegas nih mo. Baru memang buru bon keras tegas idok tong. Oke? Salam sehat Horas. Nah, tambahannya dari video yang pertama yaitu katanya ajaran Batak itu bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Nah, di sini banyak orang Batak yang salah menafsirkan, ya. Di sini banyak orang Batak yang tidak paham di mana masalah bertentangannya dengan firman Tuhan. Dan katanya lagi adat Batak itu menyembah berhala. Di mana menyembah berhalanya? Di mana, ya? Kalau ada yang melakukan hal itu, sekali lagi katakan itulah hanya oknum, ya. Terus katanya bertentangan dengan firman Tuhan. Inti ajaran Batak yaitu Dalihan Natolu. Kita simak dulu Dalihan Natolu ini. Sobba marhula-hula, artinya menghormati pihak keluarga yang memberikan boru, ya, menghormati pihak tulang. Salah rupanya menghormati tulang kita. Tadi itu bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Tulang itu juga kan ayah dan ibu. Mertua itu juga ayah dan ibu. Jadi salah, bertentangan dengan firman Tuhan itu, ya kan? Kemudian elek marboru, ya, membujuk pihak perempuan atau lemah lembut kepada pihak perempuan. Manganju, membujuk, merayu, salah. Bukankah di firman Tuhan ada juga yang namanya kelemah lembutan? Salah itu, bertentangan dengan firman Tuhan itu. Kemudian manat mardongan tubuh katanya. Hati-hati dalam bergaul kepada sesama marga. Salah itu, berhati-hati. Hati-hati di sini artinya menjaga hati, menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga perbuatan. Salah, bertentangan dengan firman Tuhan itu. Makanya jangan sembarangan menafsirkan firman Tuhan, jangan sembarangan menafsirkan apa yang tertulis. Adat Batak itu kuyakinkan, kupastikan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kupastikan. Dan sekali lagi kalau ada yang bertentangan dengan firman Tuhan itu hanyalah oknum. Di mana-mana yang lari dari sebuah ajaran itu pasti oknumnya. Jadi jangan diuniversalkan, jangan diumumkan, jangan disamaratakan semua, ya. Sekali lagi aku bilang Dalihan Natolu atau inti adat Batak itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, malah adat Batak yang disusun oleh Oputa si Jolo-Jolo Tubuh itu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada sana penyembahan berhala, tidak. Kalau ada pun namanya perdukunan, ada namanya menyembah yang lain-lain, itu oknumnya, enggak semua itu enggak semua. Ya. Jadi jangan disalah tafsirkanlah adat Batak ini, ya. Mari kita menyadari semua kekeliruan kita. Semakin hari semakin banyak ajaran-ajaran yang sangat merepotkan, ya, yang seenak udelnya, sesuka-sukanya menafsirkan ajaran itu. Ya. Terus terang aja aku bilang, aku dulu pernah gereja di gereja Nasomaradat. Aku tahu betul isinya di dalamnya, tahu betul, ya. Bagaimana kebencian mereka mengatakan bahwa istiadat orang Batak bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan menyatakan bahwa ada istiadat Yahudi bertentangan dengan Tuhan. Itu adalah doktrin dari gereja Nasomaradat. Itulah doktrin yang diajarkan di sana. Dan memang banyak orang-orang yang terdoktrin, termakan dogma. Kenapa? Karena tadi ada kepahitan. Mereka sangat benci, mereka mengalami satu trauma dengan prosesi adat Batak, sehingga mereka mengalami kepahitan. Jadi marilah kita sadari, kita jangan mau menghilangkan identitas kita seperti kata Itok tadi di awal, yang gak bisanya Itok bilang Itok boru Bali. Itu kan artinya Itok mau menghilangkan jati diri Itok.
Itu makanya kenapa bangsa ini, terutama bangsa Batak ini, semakin hari semakin hancur. Ya karena ini, kita melupakan identitas kita sebagai orang Batak. Kita melupakan jati diri kita sebagai bangsa Batak, bangsa yang bermartabat, bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa. Kita lupakan itu. Kita adopsi ajaran-ajaran dan budaya-budaya dari Timur Tengah sana, dari Israel, dari Yahudi. Kita adopsi itu semua. Sehingga kita melupakan ajaran luhur nenek moyang kita, ajaran sejati dari opung-opung kita. Dan sangat sakitnya orang-orang yang di gereja Nasomaradat tadi itu mengklaim semua opung-opung kita dulu, leluhur-leluhur orang Batak dulu masuk neraka semua. Inilah sakitnya. Menghakimi kalian. Gampang kali kalian menghujat, gampang kali kalian menghakimi. Ya, merasa gereja karismatik Nasomaradat ini gereja yang paling suci, yang tidak ada dosanya. Bisa mereka memastikan, kalian memastikan bahwa semua leluhur tanah Batak itu, leluhur orang Batak itu masuk neraka. Karena leluhur orang Batak kalian bilang menyembah berhala. Bahkan adat-adat itu, turi-turian yang diturunkan kepada opung kita dulu, itu berasal dari iblis kalian bilang, ya. Kenapa aku tahu? Karena aku dulu gereja di situ. Aku tahu betul isinya. Bagaimana kebencian terhadap adat Batak itu. Ya, bagaimana kebencian terhadap adat istiadat orang Batak itu luar biasa, luar biasa. Jadi udah tahun 2025 kita masih belum bisa berpikir waras, berpikir sadar. Sungguh sangat malang lah kita ya. Sungguh sangat menyedihkan kita. Lihat bangsa kita ini hancur karena budaya-budaya asing yang kita masukkan ke kehidupan kita ya. Kita adopsi budaya Yahudi sama kita. Kita jadi orang yang tidak kenal siapa diri kita sendiri. Tidak mengakui diri kita sendiri. Ya, kalau ku ingat dulu pidato Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kalau kamu Kristen, jangan jadi ke-Yahudi-Yahudian. Kalau kamu Hindu, jangan kamu menjadi India-India. Kalau kamu Islam, jangan kamu menjadi orang ke-Arab-Araban. Kenapa? Kita punya jati diri. Aku terlahir sebagai keturunan Batak, jati diriku orang Batak, adat istiadat orang Batak, itu adalah hukum yang harus kulakukan dalam kehidupan ini. Ya, kemanapun aku melangkah, aku tidak akan pernah melupakan Dalihan Natolu itu. Aku tidak akan pernah melupakan adat istiadat orang Batak itu. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa adat istiadat orang Batak itu bertentangan dengan firman Tuhan, itu karena ketidakpahaman kalian. Itu karena tidak kalian mengerti betapa hebatnya adat istiadat orang Batak. Betapa luar biasanya adat istiadat orang Batak. Mengatur kehidupan orang Batak dengan sedemikian bagusnya. Bahkan kalau kalian pikirkan dengan baik-baik, ya seperti yang dikomentari Ito Lamria Purba tadi, bahwa di adat Batak itu seorang boru itu tidak ada bagian, tidak diperhitungkan. Jadi sekarang kutanya dalam adat Yahudi juga seorang perempuan itu juga tidak diperhitungkan, tetapi dia menjadi bagian dari keluarga suaminya. Demikian juga di adat Batak. Jadi nggak ada perbedaannya lah. Makanya jangan gampang-gampang kalian mengartikan firman Tuhan itu seenak udel kalian, seenak jidat kalian itu ya. Sesuka-suka kalian. Mana yang enak sama kalian ambil, yang mana yang nggak enak kalian buang. Karena aneh itu. Ya. Samalah seperti ajaran gereja Nasomaradat tadi. Mereka membenci ulos, ya. Kalian benci ulos, kalian benci tortor, kalian benci acara-acara prosesi adat. Tapi marga tetap kalian pakai, ya. Marga tetap kalian gunakan. Kalau memang kalian benci semua, ya marga-marga kalian pun kalian buang lah. Kalian buang, nggak usah kalian tanggung-tanggung. Kalau memang kalian membenci atau jijik sama adat Batak itu, buang marga kalian. Jangan kalian buat marga kalian
marga Simangunsong lah, marga Purba lah, atau boru Bardede, boru Napitupulu, atau boru Marpaung, boru Siagian, boru Panjaitan, marga Silalahi, gak usah, buang semua marga-marga itu. Kalau memang kalian jijik sama adat Batak, jangan cuma prosesinya kalian jijik, ulosnya kalian jijik, tapi marganya kalian masih pakai. Kalau kalian tidak dipanggil tulang, kalian marah juga nya. Aku ini kan tulangmu, kenapa kau panggil tulang? Kalian bilang juga nya kayak gitu. Berarti dengan kata lain, tetapnya kalian anggap berharga adat Batak itu. Jadi semoga lah ya untuk kawan-kawan yang masih buntu otaknya, yang masih membenci adat Batak, terbukalah hatimu ya, bukalah pikiranmu, wawasanmu lebih luas lagi ya. Jangan lagi ada orang-orang yang membenci adat Batak sampai membakar ulos lah, tidak mau ikut tortor, tidak mau masuk ikuti perkawinan orang yang pakai adat Batak, acara meninggal yang pakai adat Batak. Di mana yang namanya kasihilah sesama manusia kalau kau membenci adat istiadat itu? Karena sebagai aplikasi untuk mengasihi sama manusia, kalian itu harus mengikuti sosial, adat, istiadat yang berlaku di tempat kalian berada. Demikian video ini kawan-kawan, semoga kalian tersadarkan, kalian tercerahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.